Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Hairani Hermawan dari program studi Sistem Informasi kelas SI 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi, korelasi, serta uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lalu setelah di SPSS, kita menuju ke variabel view, lalu input variabelnya X1, saya menggunakan X1, X2, X3, dan Y. Saya menggunakan 3 variabel, X1, X2, dan X3. Lalu, untuk menentukan uji regresi, di label ini bisa memberi nama variabel tersebut. Saya beri nama Jika tidak ingin diberi nama juga tidak apa-apa. Selanjutnya, klik data view. Di sini input nilai-nilainya. Saya input dulu. Setelah diinput seperti ini, langsung klik analis. Lalu regression linear. Nah, untuk variabel X dimasukkan ke dalam kolom independen. Boleh satu persatu seperti ini, atau langsung saja. Dan variabel Y langsung dimasukkan ke kolom dependen. Langsung saja klik OK. Dan keluarlah output seperti ini. Tetapi di sini hanya membutuhkan 3 variabel. Membutuhkan 3 tabel. Model summary, ANOVA, dan koefisien. Lalu langsung saja di sini saya akan mengkopinya ke dalam Word. Nah, saya langsung menuliskan interpretasinya supaya tidak lama ya. Nah, untuk model summary menunjukkan nilai koefisien R. R yang ini, yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel. Maksudnya R itu, R ini ditanda dulu. Nah, langsung saja tulis di sini 0,999. Nah, R yang ini dijadikan persentase, jadinya 0,99 dikali 100 jadi 99,9%. Lalu R square atau koefisien determinasi, yaitu yang ini, adalah, langsung saja tulis di sini 0,997 dipersentasikan juga menjadi 0,997 dikali 100 kali 100 menjadi 99,7%. Artinya koefisiennya yaitu persenan yang 99,7% memiliki pengaruh sangat besar atau signifikan. Karena jika R square-nya semakin besar angkanya, maka pengaruhnya juga akan semakin bagus. Langsung ke tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA, kita memakai perbandingan hipotesis, atau bisa juga sig.
Untuk H0 sama dengan model linear antara variabel X terhadap variabel Y tidak signifikan. Untuk H1 artinya model linear antara variabel X terhadap variabel Y signifikan. Perbandingan sig dengan alfa, alfa di sini memiliki nilai yaitu 0,05 atau bisa disebut signifikansi. Maka jika nilai sig kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jika nilai sig lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah karena nilai sig dari tabel ANOVA yang ini, yaitu langsung saja ketik aja 0,000, yang berarti 0,00 itu lebih kecil dari nilai alfa, yang nilai alfanya itu 0,05, sehingga H0 ditolak, yang artinya variabel X terhadap variabel B berpengaruh signifikan. H0 berarti yang di sini H0-nya itu ditolak, artinya variabel, jadi yang diambilnya yaitu H1, yang berarti model linear antara variabel X terhadap variabel B, variabel X terhadap variabel Y signifikan. Selanjutnya, tabel koefisien. Untuk tabel koefisien, itu dilihatnya hanya ini saja. Karena untuk menentukan persamaan regresinya itu diketahui nilai konstan, yaitu nilai konstan atau B0-nya itu berarti yang ini 6, langsung saja saya tulis 6,421, sedangkan nilai biaya produksi yaitu nilai yang ini, yang X1-nya sebesar min 7,112. Nilai biaya promosi yaitu X2 yang ini sebesar 3,443. Nilai biaya distribusi atau X3-nya sebesar 5,731. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis, ini saya sudah menulisnya. Jadi B0-nya itu yang ini, X1-nya yang ini, saya beri tanda aja. X1, ini X2, dan ini nilai X3. Nih. Yang kedua yaitu cara menentukan korelasinya. Seperti cara menentukan regresi, yang pertama masukkan variabel, nama variabel seperti tadi. Lalu jika ingin memberi nama variabelnya, letakkan di sini di label ini. Lalu unsurnya ganti sama scale. Masuk lagi ke data view, masukkan nilainya yang tadi ya sama, klik analis, terus correlate divariate. Nah, semuanya variabel ini semua pindahkan
ke sebelah kanan. Lalu untuk ininya terserah kalian juga, tapi saya menconteng yang visual ini juga. Langsung klik saja OK. Untuk outputnya hanya keluar satu tabel, yaitu correlation. Langsung saja saya copy tabel ini ke Word. Nah, sebelumnya ada ini dulu. Analisis korelasi menggunakan SPSS. Analisis korelasi merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel. Nah, dalam analisis korelasi ini ada kriterianya. Ini dan hipotesis korelasi sama kayak yang tadi. Saya langsung jelaskan aja supaya lebih. Nah, untuk korelasi kita hanya melihat ini saja nih, dua ini aja, person sama nilai sig. Ini juga sama, di sini ada X1, X2, dan X3, dan Y. Nah, kita hanya melihat atau memperhatikannya itu cuman X, variabel X saja, dan variabel Y itu tidak perlu. Untuk investasinya, korelasi biaya produksi X1 terhadap pendapatan. Jadi ini ya, yang dilihatnya di apa sih ini pendapatannya. Nilai signya itu yang ini, berarti 0,0120 dan ini 0,05-nya itu dari hipotesis korelasinya yang ini. Hipotesis korelasinya yang ini, yang ini 0,05 itu dari alfa, nilai alfanya. Maka HO diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh. Dari mana pernyataan tersebut itu? Ya dari sini. Karena 0,120 itu lebih besar dari 0,05. Nah, berarti yang ini. Maka HO diterima, tidak ada. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Lalu, tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar. Dari mana tabel Pearson itu? Yaitu di sini 0,276, yang berarti korelasi sangat lemah antar variabel biaya produksi terhadap variabel pendapatan. Dari mana pernyataan tersebut? Yaitu kita lihat kembali yang tadi, kriteria korelasi, karena kriterianya tadi 0,276 berarti 0,27. Oh, berarti korelasi cukup, enggak lemah, berarti ya diganti aja cukup. Kemudian nomor 2-nya menurut urutan aja X1, X2, X3. Buat interpretasinya juga sama kayak pernyataan yang barusan saya jelaskan itu. Ini tuh sama, tinggal ganti-ganti aja nilai signya sama Pearson correlation. Terus lihat pedoman ini, pedoman yang kriteria korelasi, hipotesis korelasi. Tinggal itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas.
Setelah memasuki SPSS, pada name ini saya akan memasukkan 4 item. Dan pada measure ini diganti dengan scale semuanya. Lalu klik data view dan masukkan data yang telah kalian buat. Saya sudah membuat datanya ini. Lalu setelah itu masuk ke analis, scale, reliability analysis. Semua item 1, 2, 3, dan 4 dipindahkan ke sebelah kanan dan model ini harus alpha ya. Lalu pada statistik ini klik item scale if item deleted dan correlation. Jika tidak, nanti outputnya akan berbeda. Lalu continue, klik OK, dan akan keluar output seperti ini. Tetapi untuk menentukan uji validitas dan reliabilitas hanya memerlukan 2 tabel saja. Tabel reliability ini dan item total statistik. Saya akan langsung copy saja ke Word ya. Nah, setelah di copy seperti ini, saya juga sudah menuliskan interpretasinya. Sebelum ke situ, untuk menentukan uji validitas, ada yang disebut dengan DF. DF ini seperti rumus dalam menentukan uji validitas. Jumlah item instrumen yang saya gunakan itu 4 item. Jumlah responden instrumennya ada 33 responden. Dan DF-nya itu, rumusnya itu N dikurangi 2. N ini yaitu jumlah responden instrumen. Berarti 33 dikurangi 2 sama dengan 31, maka R tabelnya sama dengan 0,355. Dari mana 0,355 ini? Dilihat dari R tabel. R tabelnya itu yang ini, yang di bawahnya ini. Nah, untuk menentukan nilai R tabelnya itu, ada yang menggunakan taraf signifikan 5%, ada juga yang menggunakan taraf signifikan 1%. Di sini saya menggunakan taraf signifikan 5%. Tinggal lihat saja N-nya itu berapa, dan lihat nilai dari taraf signifikannya. Nilai N yang saya gunakan berarti 31, cari 31. Taraf signifikan yang saya gunakan 5%, yaitu 0,355. Berarti ini. Selanjutnya, untuk menentukan uji validitas, perhatikan saja yang ini. Hanya ini saja. Dengan menggunakan perbandingan nilai ini dengan nilai R tabel yang tadi. Item soal nomor 1. Nilai corrected item total correlation yang ini berarti 0,663, yang berarti lebih besar dari 0,355, yang berarti lebih besar dari R tabel yang tadi. Maka item soal nomor 1 tersebut valid. Nah, supaya lebih simple, supaya lebih simpelnya lagi, dibuat tabel seperti ini. 0,663 berarti valid. Nomor 2, item soal nomor 2 nilainya yaitu 0,122, yang berarti lebih kecil dari R tabel tadi, maka item soal nomor 2 tersebut tidak valid. Langsung saja ketik di sini, tidak valid. Lalu
item soal nomor 3, nilainya itu min 0,076. Yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari R tabel tadi. Nilai R tabelnya itu 0,355. Maka item soal nomor 3 tersebut tidak valid. Kembali di sini. 76 tidak valid. Selanjutnya item soal nomor 4. Nilainya yaitu 0,481. 81. Yang berarti lebih besar dari R tabel. Maka item soal nomor 4 tersebut valid. Ketikkan lagi di sini. Itu untuk uji validitas seperti ini. Untuk item yang valid ini bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya atau menggunakan item ini untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, hanya fokus dalam ini saja. Jika nilai ini lebih besar dari R tabel, maka tes secara keseluruhan reliable dan bisa dilanjutkan dalam penelitian selanjutnya. Dan jika nilai ini kurang dari R tabel, maka tes secara keseluruhan bisa diganti tabelnya atau diganti pertanyaannya atau diganti pernyataannya. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.